Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Good Nurse, di mana kita akan membahas topik-topik kesehatan yang penting bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law tahun 2023. RUU ini menjadi sorotan karena beberapa poin yang dinilai kontroversial dan merugikan masyarakat, khususnya dalam hal layanan kesehatan. Pertama-tama kita akan membahas tentang dampak bagi pasien. Pertama, kekhawatiran akan keterjangkauan layanan kesehatan. RUU ini dikhawatirkan akan membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini karena RUU ini memungkinkan pihak swasta untuk mengelola layanan kesehatan yang bisa menyebabkan harga menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. 2. Kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pasien. RUU ini juga kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pasien. Hal ini dikarenakan RUU ini lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta daripada kepentingan pasien. 3. Tidak transparan. RUU ini juga dinilai tidak transparan. Hal ini karena proses penyusunan RUU ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Selain itu, isi dari RUU ini juga belum tersedia secara publik untuk diakses oleh masyarakat umum. 4. Potensi perubahan sistem asuransi kesehatan. RUU ini juga memiliki potensi untuk merubah sistem asuransi kesehatan yang telah ada saat ini. Hal ini dapat berdampak pada pemangkasan jaminan kesehatan, kenaikan premi asuransi, dan peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh pasien. 5. Mengurangi ketersediaan obat-obat generik. RUU ini juga dapat mengurangi ketersediaan obat-obat generik yang lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan RUU ini memungkinkan perusahaan farmasi swasta untuk memiliki hak paten atas produk obat selama 20 tahun yang dapat menghambat potensi obat-obat generik yang lebih murah dan terjangkau. 6. Menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. RUU ini juga dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan RUU ini memungkinkan adanya pemusatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada pihak swasta yang lebih mengutamakan profit daripada kualitas pelayanan kesehatan. 7. Tidak memberikan solusi bagi masalah kesehatan masyarakat. RUU ini juga dinilai tidak memberikan solusi bagi masalah kesehatan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan RUU ini lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta daripada kepentingan masyarakat dalam hal layanan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan. 1. Mengorbankan kesejahteraan tenaga kesehatan. RUU ini juga dikhawatirkan akan mengorbankan kesejahteraan tenaga kesehatan. Hal ini karena RUU ini memungkinkan penggunaan tenaga kerja tidak tetap dalam bidang kesehatan. Ini bisa menyebabkan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi terganggu dan juga kualitas layanan kesehatan yang diberikan menjadi menurun. 2. Perubahan sistem kesehatan yang berdampak pada kinerja tenaga medis. RUU ini memiliki potensi untuk mengubah sistem kesehatan yang berdampak pada kinerja tenaga medis. Hal ini dikarenakan RUU ini memungkinkan adanya pemusatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada pihak swasta yang lebih mengutamakan profit daripada kualitas pelayanan kesehatan. Akibatnya, tenaga medis dapat mengalami tekanan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya murah dan efisien, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kesehatan pasien. 3. Tidak adanya perlindungan bagi tenaga medis. RUU ini tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi tenaga medis dari resiko penularan penyakit, seperti halnya pandemi COVID-19. Selain itu, RUU ini juga tidak memberikan jaminan atas keamanan kerja tenaga medis dalam hal beban kerja yang berat
dan resiko kecelakaan kerja. 4. Penurunan mutu pendidikan kesehatan. RUU ini dapat berpotensi menurunkan mutu pendidikan kesehatan seperti perguruan tinggi yang membuka fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan tanpa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Akibatnya, kualitas pendidikan kesehatan yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta dapat menurun dan berdampak pada kualitas tenaga medis yang dihasilkan. 5. Kriminalisasi terhadap tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. RUU ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada tenaga medis yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Namun, definisi standar pelayanan kesehatan yang diatur dalam RUU ini tergolong sangat luas dan ambigu, sehingga dapat menimbulkan resiko kriminalisasi terhadap tenaga medis yang melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian tanpa alasan yang jelas. Itulah beberapa alasan mengapa RUU Kesehatan Omnibus Law tahun 2023 ditolak. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali isi dari RUU ini untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjangkau, berkualitas, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Good Nurse untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.